Bismillahirrahmanirrahim. Saya Dimas. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab dan gangguan pada alat pencernaan. Nah, di video-video sebelumnya kita sudah tahu dong bagaimana proses pencernaan, lalu apa aja alat-alat pencernaan itu. Nah, ada baiknya kita ketahui juga gangguan atau penyakit atau kelainan yang terjadi pada alat pencernaan kita. Nah, teman-teman, yang perlu kalian ketahui adalah penyebab dan gangguan pada alat pencernaan itu bisa disebabkan oleh dua hal. Yang pertama adalah kebiasaan mengkonsumsi makanan tidak sehat, atau penyebab dan gangguan pada alat pencernaan kita juga bisa disebabkan karena masuknya kuman penyakit seperti bakteri dan virus yang ada di lingkungan kita. Jadi bakteri dan virus ini juga bisa menyebabkan gangguan atau penyakit pada alat pencernaan kita. Lalu apa aja sih contoh dari penyakit atau gangguan pada alat pencernaan kita? Nah, contohnya adalah MAH atau radang lambung. Nah, MAH atau radang lambung itu disebabkan karena kita makan itu tidak teratur. Kok bisa? Karena misal nih, ketika kita makan tidak teratur, otomatis lambung kita tidak ada isinya dong. Kalau misalnya kita nggak makan, ya kan? Nah, udah kita ketahui bahwa lambung itu memproduksi yang namanya asam lambung atau asam klorida kan? Kemarin kita udah bahas. Nah, ketika kita tidak makan dan lambung itu tidak berisi, sedangkan lambung akan terus memproduksi asam klorida atau asam lambung. Nah, asam lambung atau asam klorida yang diproduksi tadi itu akan melukai lambung kita. Karena lambung kita tidak ada makanannya, tidak berisi makanan. Nah, karena itu, karena lambung kita itu luka, nah, itu yang akan menyebabkan rasa perih dan mual. Nah, itu adalah gejala kalau kita sedang mengalami radang lambung atau MAH. Nah, gejalanya yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya, lambung terasa perih dan mual. Lalu contoh selanjutnya adalah ada yang namanya penyakit apendisitis. Nah, apendisitis itu nama lainnya adalah radang umbai cacing. Nah, kemarin kita udah bahas bahwa di usus besar itu, ini misalnya ada usus besar ya kan. Nah, di usus besar, di bagian usus besar itu ada yang namanya umbai cacing, bentuknya seperti cacing kan yang kemarin saya jelaskan. Nah, penyebabnya apendisitis ini adalah karena ada makanan yang masuk ke apendisitis ini, ke appendix atau umbai cacing ini, dan makanan tersebut membusuk sehingga akan mengalami radang di daerah appendix atau umbai cacing ini. Nah, itu teman-teman penyebab dari apendisitis, yaitu makanan yang masuk ke appendix atau umbai cacing dan makanan tersebut membusuk sehingga menyebabkan peradangan di daerah appendixnya. Nah, itu tentang apendisitis. Lalu contoh apa lagi? Gangguan atau penyakit pada alat pencernaan kita. Contoh lain itu adalah disentri. Nah, disentri itu penyebabnya karena masuknya bakteri. Lalu alat pencernaan yang diserang itu adalah usus. Nah, gejalanya seperti apa? Gejalanya itu muntah-muntah dan buang air besar terus-menerus. Lalu disentri ini bisa dicegah dengan apa? Nah, disentri ini bisa dicegah dengan kita menjaga kebersihan makanan dan peralatan makanan-makanan kita. Nah, itu harus dijaga kebersihannya agar kita tidak terserang dengan penyakit disentri ini. Lalu contoh lain penyakit atau gangguan yaitu sembelit. Nah, sembelit ini bukan penyakit teman-teman, tapi gangguan. Nah, sembelit ini disebabkan karena banyak makan makanan yang kurang sehat. Kurang serat. Nah, kok bisa menyebabkan sembelit? Karena serat pada makanan itu berfungsi untuk mempermudah penyerapan air atau memperbanyak penyerapan air yang terkandung di makanan itu. Bisa dibayangin dong kalau misalnya makanan kita kurang serat, otomatis nggak ada air yang diserap oleh pencernaan kita, sehingga feses yang dihasilkan itu ya kurang air sehingga ya sulit gitu dikeluarin. Nah, makanya kita harus banyak makan makanan yang banyak seratnya. Contohnya apa? Makanan yang banyak seratnya. Nah, contohnya itu misalnya sayur-sayuran hijau,
terus buah-buahan. Nah, contoh buah-buahannya yang banyak sel itu misalnya pepaya. Nah, itu teman-teman tentang penyebab dan gangguan pada alat pencernaan.